Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 13 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua,
mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kebenaran iman. Ada orang yang berusaha meyakinkan orang lain dengan berita bohong. Orang demikian mewartakan hal yang salah karena dua alasan. Pertama, karena mereka memang berniat untuk menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan kebohongan. Hal itu bisa didorong oleh ketakutan dan ancaman dari luar demi menyelamatkan diri atau posisinya. Yang kedua, orang menyampaikan sesuatu yang tidak benar karena mereka memang tidak mengalami kebenaran itu secara langsung. Karena tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, sehingga mereka mengarang cerita. Saudaraku terkasih, bacaan hari ini menunjukkan dua bentuk kesaksian tentang kebenaran. Kabar gembira yang pertama lahir dari perjumpaan para murid langsung dengan Kristus yang bangkit. Perjumpaan itu membuat para murid sungguh yakin. Mereka menjadi merdeka, bebas dari ketakutan, dan iman mereka semakin kokoh. Di samping itu, dari sisi lain, kabar buruk dan kebohongan bukan lahir dari perjumpaan dengan Kristus, tapi dari sebuah perhitungan bisnis, soal untung rugi. Orang-orang semacam ini mengutamakan kekuatan diri sendiri, mereka tunduk pada rasa takut dan diperintahkan oleh uang. Injil hendak menegaskan para murid dari ketakutan dan sebaliknya penjaga kubur yang mulai ketakutan dan mulai memunculkan isu palsu. Mereka menuduh para murid sebagai pencuri. Saudara-saudariku yang terkasih, sama seperti perempuan yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit, kita diminta untuk mewartakan kabar gembira kebangkitan Kristus kepada semua orang. Bagikan pengalaman iman kita. Ceritakan peristiwa saat kita yakin dan merasakan bahwa Tuhan hadir membantu kita keluar dari permasalahan hidup. Kita yang awalnya merasa terpuruk, akhirnya mengalami sukacita. Dengan harapan agar semua orang yang rapuh imannya mengalami keteguhan iman dan mereka yang dangkal imannya bisa diperdalam. Kita tidak perlu takut karena kesaksian kita itu benar dan terbukti. Semoga berkat kesaksian kita, semua orang yang ragu-ragu mengimani Kristus memiliki keyakinan penuh dan iman yang kokoh. Semoga demikian. Amin.